Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Krisnanda Suni dari Prodi D3 Kabupaten Belitung. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang malaria. Malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronik disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limpa. Sedangkan menurut ahli lain, malaria merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. Ada dua jenis makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria, yaitu parasit malaria yang disebut Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina. Parasit malaria memiliki siklus hidup yang kompleks untuk keberlangsungan hidupnya. Parasit tersebut membutuhkan host atau tempatnya menumpang hidup, baik pada manusia maupun nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Ada 4 jenis spesies parasit malaria di dunia yang dapat menginfeksi sel darah merah manusia, yaitu 1. Plasmodium falciparum, 2. Plasmodium vivax, 3. Plasmodium malariae, dan 4. Plasmodium ovale. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai respon imun yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Namun kehamilan dapat meningkatkan risiko malaria. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi seseorang terinfeksi malaria. 1. Ras atau suku bangsa. 2. Kekurangan enzim tertentu. 3. Kekebalan pada malaria terjadi apabila tubuh mampu menghancurkan plasmodium yang masuk atau mampu menghalangi perkembangannya. Patogenesis malaria. Patogenesis malaria akibat dari interaksi kompleks antara parasit, inang, dan lingkungan. Patogenesis lebih ditekankan pada terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah daripada koagulasi intravaskuler. Oleh karena skizogoni menyebabkan kerusakan eritrosit, maka akan terjadi anemia. Beratnya anemi tidak sebanding dengan parasitemia, menunjukkan adanya kelainan eritrosit selain yang mengandung parasit. Hal ini diduga akibat adanya toksin malaria yang menyebabkan gangguan fungsi eritrosit dan sebagian eritrosit pecah melalui limpa sehingga parasit keluar. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya anemia mungkin karena terbentuknya antibodi terhadap eritrosit. Limpa mengalami pembesaran dan pembendungan serta pigmentasi sehingga mudah pecah. Dalam limpa dijumpai banyak parasit dan makrofag dan sering terjadi fagositosis dari eritrosit yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi. Pada malaria kronis terjadi hiperplasia dari retikulosit diserta peningkatan makrofag. Pada malaria berat, mekanisme patogenesisnya berkaitan dengan invasi merozoit ke dalam eritrosit, sehingga menyebabkan eritrosit yang mengandung parasit mengalami perubahan struktur dan biomolekular sel untuk mempertahankan kehidupan parasit. Selanjutnya, gejala malaria. Gejala malaria dibagi menjadi dua, yaitu 1. Gejala malaria ringan atau malaria tanpa komplikasi. Meskipun disebut sebagai malaria ringan, sebenarnya gejala yang dirasakan penderitanya cukup menyiksa alias cukup berat. Gejala malaria yang utama yaitu demam dan menggigil, juga dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot, atau pegal-pegal. Gejala-gejala yang timbul dapat bervariasi tergantung daya tahan tubuh penderita dan gejala spesifik dari mana parasit berasal. Yang kedua, gejala malaria berat. Penderita dikatakan menderita malaria berat bila di dalam darahnya ditemukan parasit malaria melalui pemeriksaan laboratorium sediaan darah tepi atau rapid diagnostic test dan disertai dan memiliki satu atau beberapa gejala komplikasi berikut ini. 1. Gangguan kesadaran dalam berbagai derajat, mulai dari koma sampai penurunan kesadaran lebih ringan dengan manifestasi seperti menggigau, bicara salah, tidur terus, diam saja, tingkah laku berubah. 2. Keadaan umum yang sangat lemah, tidak bisa duduk atau berdiri, kejang-kejang, panas sangat tinggi, mata dan tubuh kuning, tanda-tanda dehidrasi, pendarahan hidung, gusi, dan saluran pencernaan,
nafas cepat atau sesak nafas, muntah terus-menerus dan tidak dapat makan minum, warna air seni seperti teh tua dan dapat sampai kehitaman, jumlah air seni kurang sampai tidak dari air seni, dan terakhir telapak tangan sangat pucat. Yang terakhir adalah pencegahan malaria. Meski belum ada vaksinasi untuk mencegah malaria, dokter dapat meresepkan obat anti malaria sebagai pencegahan jika seseorang berencana berpergian atau tinggal di area yang banyak kasus malarianya. Selain itu, pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dengan memasang kelambu pada tempat tidur, menggunakan pakaian dengan lengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan krim atau semprotan anti nyamuk. Demikianlah penjelasan saya tentang penyakit malaria. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.